Selamat datang di channel Kinawikrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pesugihan kandang bubrah, salah satu cara cepat kaya yang tidak halal dan tidak diperbolehkan. Hidup di dunia memang memiliki banyak ujian, akan tetapi nyaris semua orang meyakini bahwa apapun ujian hidup akan terasa mudah jika kondisi keuangan sehat. Inilah alasan kenapa banyak orang berusaha keras menjadi orang kaya, baik berproses maupun secara instan dengan ritual pesugihan. Salah satu pesugihan yang cukup tersohor dari tanah Jawa adalah pesugihan kandang bubrah yang konon katanya bisa beri kekayaan lewat renovasi rumah secara terus-menerus dan berkala. Pesugihan kandang bubrah merupakan salah satu bentuk ritual spiritual yang diyakini memiliki kekuatan gaib untuk menghasilkan kekayaan dan kemakmuran bagi pelakunya. Namun, di balik janji-janji tersebut terdapat segudang cerita dan dampak yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melaksanakan pesugihan ini. Jadi, ikuti terus video ini karena kami akan memberikan informasi lengkap tentang apa itu pesugihan kandang bubrah, kisah-kisahnya, dampaknya, syarat-syaratnya serta ciri-ciri pelaku pesugihan kandang bubrah berikut ini. Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan saya selalu mengingatkan kita sebagai umat beragama jangan sampai kita terjerumus dengan yang namanya pesugihan, apa itu bentuk dan caranya. Pesugihan kandang bubrah menurut ahli spiritual. Pesugihan kandang bubrah menjadi perbincangan hangat di kalangan ahli spiritual. Menurut mereka, pesugihan ini melibatkan energi gaib yang terkait dengan makhluk halus dan kekuatan supranatural. Para ahli berpendapat bahwa pesugihan kandang bubrah dapat membuka pintu rezeki bagi orang yang melakukannya. Menurut pandangan spiritual, kandang bubrah merupakan tempat di mana energi negatif berkumpul dan merusak aliran kehidupan seseorang. Dalam konteks pesugihan, para pelaku percaya bahwa dengan melakukan ritual tertentu di kandang tersebut, mereka akan membebaskan diri dari kendala dan hambatan dalam mencapai kemakmuran finansial. Namun demikian, pendekatan para ahli spiritual terhadap pesugihan kandang bubrah tidaklah seragam. Beberapa meyakini bahwa pesugihan ini adalah cara efektif untuk mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik, sedangkan yang lain percaya bahwa itu hanya mengundang masalah dan bencana. Penting untuk dicatat bahwa setiap individu memiliki keyakinan sendiri tentang hal-hal gaib seperti ini. Apapun pandangan Anda tentang pesugihan kandang bubrah menurut ahli spiritual, penting untuk selalu menjaga akal sehat dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan bijaksana. Kisah pesugihan kandang bubrah. Ada banyak kisah menarik seputar pesugihan kandang bubrah yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah kisah seorang pria bernama Darmawan, yang mengalami kebangkrutan dan putus asa dalam hidupnya. Setelah mendengar cerita tentang pesugihan kandang bubrah dari temannya, ia memutuskan untuk mencoba keberuntungannya. Dengan penuh keyakinan, Darmawan datang ke tempat tersebut dan melakukan ritual sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Beberapa hari setelah itu, ia mulai merasakan adanya perubahan dalam hidupnya, usaha dagangannya meningkat secara signifikan dan pendapatannya melonjak drastis. Namun, tidak semua cerita pesugihan kandang bubrah berakhir bahagia seperti itu. Ada juga orang-orang yang mengalami dampak negatif setelah terlibat dalam praktik ini. Beberapa di antara mereka mengalami kerugian finansial yang lebih besar daripada sebelumnya, atau bahkan harus membayar mahal untuk kesuksesan singkat yang mereka dapatkan. Dampak pesugihan kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah adalah sebuah ritual gaib yang diyakini dapat memberikan kemakmuran dan kekayaan kepada pelakunya. Namun, di balik janji-janji manis tersebut,
pesugihan ini juga bisa membawa dampak negatif dan malapetaka bagi siapapun yang melakukannya. Salah satu dampak dari pesugihan kandang bubrah adalah kerugian finansial yang serius. Meskipun tujuan utama melakukan pesugihan adalah untuk mendapatkan kekayaan, namun sebaliknya, banyak orang justru mengalami kebangkrutan setelah melaksanakan ritual ini. Mereka mungkin saja kehilangan semua aset mereka atau terjebak dalam hutang yang sulit dilunasi. Selain itu, ada pula dampak psikologis yang dirasakan oleh pelaku pesugihan. Prosesnya biasanya memerlukan pengorbanan tertentu seperti menyembelih binatang sebagai tumbal atau mengadakan perjanjian dengan entitas gaib. Hal ini dapat menimbulkan rasa bersalah dan ketidaknyamanan batin pada pelaku. Tidak hanya itu, hubungan sosial dan keluarga juga bisa terganggu akibat pesugihan kandang bubrah. Orang-orang di sekitar pelaku mungkin merasa takut atau tidak nyaman berinteraksi dengannya karena mitos-mitos negatif yang melekat pada pesugihan ini. Selain itu, keluarga dekat juga menjadi korban dari dampak buruk hasil dari pesugihan tersebut. Syarat pesugihan kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah merupakan salah satu jenis pesugihan yang dijalankan oleh beberapa orang dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan dan keberuntungan dalam hidup. Namun, sebelum memutuskan untuk melakukan pesugihan ini, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama-tama, seseorang harus memiliki keyakinan dan keseriusan yang kuat dalam menjalankan pesugihan ini. Tanpa keyakinan dan keseriusan itu, hasilnya tidak akan maksimal atau bahkan bisa sia-sia. Selain itu, pelaku pesugihan juga harus membayar mahar atau jasa kepada dukun atau ahli spiritual yang bertugas mengelola ritual tersebut. Besaran mahar biasanya bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan dan kompleksitas dari proses pesugihan. Syarat-syarat untuk melakukan pesugihan kandang bubrah biasanya melibatkan pengorbanan tertentu seperti hewan kurban atau benda-benda spiritual lainnya. Namun, penting bagi kita untuk selalu ingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali tidak memberikan hasil jangka panjang dan bisa berdampak buruk pada diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, pelaku juga diharapkan memberikan penyerahan diri secara total kepada sang dukun agar energi positif dapat mengalir dengan baik. Penyerahan diri ini meliputi tindakan patuh terhadap petunjuk-petunjuk dari sang dukun serta menjaga perilaku selama proses berlangsung. Terakhir, penting bagi pelaku untuk taat pada aturan-aturan agama dan etika moral selama menjalankan pesugihan ini. Hal ini bertujuan agar energi positif didapatkan melalui jalur-jalur yang benar, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan hasil dari pesugihan kandang bubrah dapat memberikan keberuntungan. Ciri-ciri pelaku pesugihan kandang bubrah. Terkait ciri-ciri pelaku praktek ini, hal itu tidak dapat dipastikan dengan pasti karena setiap individu bisa memiliki karakteristik berbeda-beda. Namun, ada beberapa ciri umum sebagai berikut. 1. Memiliki kamar rahasia. Pesugihan kandang bubrah adalah sebuah praktik spiritual yang diyakini dapat memberikan kekayaan dan kemakmuran kepada pelaku. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik ketika melakukan pesugihan ini. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat mengidentifikasi pelaku pesugihan. Salah satu ciri yang paling mencolok adalah adanya kamar rahasia di tempat mereka melakukan ritual pesugihan. Kamar ini biasanya tersembunyi dan hanya diketahui oleh pelaku atau orang-orang tertentu saja. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan praktik mereka agar tidak diketahui oleh publik. 2. Selalu ada sesajen. Ada sesajen adalah salah satu ciri pelaku pesugihan ini yang dapat diidentifikasi. Sesajen adalah persembahan atau tawaran kepada entitas supernatural untuk memohon bantuan atau keberuntungan dalam praktek pesugihan ini. Biasanya, sesajen terdiri dari berbagai macam barang seperti makanan, minuman, bunga, dupa, dan lain sebagainya. Dalam pesugihan, sesajen seringkali diletakkan di tempat-tempat tertentu yang diyakini memiliki energi magis atau sebagai sarana komunikasi dengan makhluk gaib.
Tempat-tempat tersebut bisa berupa altar kecil di sudut ruangan, kamar rahasia, atau bahkan pada objek-objek seperti pohon keramat. Namun perlu diingat bahwa meskipun ada sesajen dalam suatu tempat tidak selalu menunjukkan adanya praktek ini. Ada juga orang-orang yang meletakkan sesaji sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Jadi jangan langsung menghubungkan adanya sesajen dengan aktivitas negatif jika belum ada bukti nyata lainnya. 3. Memiliki kaca yang ditutup dengan kain hitam. Kaca yang ditutup dengan kain hitam ini menjadi salah satu elemen penting dalam praktek ini. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana magis dan mistis selama ritual berlangsung. Kaca tersebut biasanya diletakkan di bagian tengah ruangan atau tempat tertentu yang dianggap sebagai pusat energi negatif. Dengan menutupi kaca menggunakan kain hitam, diyakini bahwa energi negatif akan terkurung dan tidak dapat keluar dari ruangan tersebut. Selama ritual berlangsung, orang-orang yang melakukan pesugihan akan fokus pada tujuan mereka dan mengarahkan energi negatif ke arah tersebut. Selain itu, penutupan kaca dengan kain hitam juga memiliki makna simbolis. Kain hitam melambangkan kegelapan atau kekuatan gaib yang ada di sekitar kita. Dalam konteks pesugihan, hal ini berkaitan dengan penggunaan energi supranatural untuk mencapai tujuan material atau spiritual tertentu. 4. Ada aroma aneh. Cara yang satu ini memang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri yang unik dan misterius. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan pesugihan ini adalah adanya aroma aneh yang tercium di sekitar tempat pelaku melakukan ritual. Aroma tersebut biasanya sangat kuat dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang menggambarkan aromanya seperti bau anyir atau bahkan bau busuk. Meskipun begitu, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran aroma ini menjadi salah satu tanda bahwa pesugihan sedang dilakukan. Banyak yang berpendapat bahwa aroma aneh tersebut merupakan hasil dari energi mistis atau entitas gaib yang terlibat dalam proses pesugihan ini. Konon, mereka percaya bahwa semakin kuat dan menyengat aromanya, maka semakin besar pula kekuatan pesugihan itu sendiri. Namun, tak semua orang memiliki kemampuan untuk mencium aroma tersebut. Hanya mereka yang sensitif terhadap energi supranatural saja yang bisa merasakannya secara nyata. Hal inilah juga yang menambah kesan misterius pada ritual pesugihan kandang bubrah ini. Begitulah pembahasan tentang segala hal mengenai pesugihan kandang bubrah. Percaya atau tidak, masih banyak orang-orang yang mengandalkan cara-cara ini untuk mencapai tujuannya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua dan bisa menjauhkan diri dari yang namanya pesugihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.